The needs of Indonesian Biotechnology Society now go beyond products to include services and digital platforms that support the development of biotechnology research, diagnostics, and industry. Given the rapidly changing situation, there is a growing need for reliable and locally produced products that are accessible and adaptable to address urgent challenges. ADVScience is determined to be involved in the acceleration of Indonesia's scientific industry growth by supporting the end-to-end workflow, including manufacturing, processing, analysis, diagnostics, and therapeutics. Product tech categories: DNA tech, cell tech, protein tech, diagnostics, therapy, general lab, integrated solution for science advancement advisory. ADVScience. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang di webinar pada hari ini yang bertajuk Menjaga Mutu dan Keamanan Darah 24/7, Strategi Cerdas Monitoring Suhu dan Kepatuhan di UPD dan Bank Darah Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh ADVScience bekerja sama dengan para pakar dan praktisi di bidang transfusi darah serta teknologi monitoring berbasis IoT. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Di sesi ini, kita akan membahas strategi cerdas dalam menjaga mutu dan keamanan darah melalui monitoring suhu, serta kepatuhan di unit pelayanan darah atau UPD dan bank darah rumah sakit. Ada dua pembicara ahli yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait regulasi, serta sistem mutu, serta implementasi teknologi dan tentunya sangat relevan bagi dunia transfusi darah dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan webinar. Yang pertama, gunakan fitur chat atau kolom chat pada layar untuk menyapa atau melaporkan masalah teknis. Yang kedua, gunakan raise hand bila ingin bertanya langsung pada sesi Q&A. Yang ketiga, pertanyaan juga bisa diajukan lewat Q&A box secara tertulis. Dan peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai. Daftar hadir akan dibagikan di akhir untuk memperoleh e-sertifikat. Kami berharap peraturan ini membantu agar acara berjalan dengan lancar dan peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dari webinar ini. Baik, berikut adalah agenda webinar kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan serta sambutan, dilanjutkan dengan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Yanto Ciputra, M. Biomed. Kemudian diikuti dengan sesi oleh narasumber kedua, yaitu Dr. Teguh Triyono, MKes, SPPK. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi, panel, dan tanya jawab umum. Lalu dilanjutkan dengan sesi terakhir, yaitu perkenalan tentang Monit IoT untuk UPD dan BDRS. Lalu kita akhiri keseluruhan acara dengan sesi closing atau penutupan. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eko, lengkapnya Arjuno Eko Putro, yang akan menjadi moderator dalam sesi narasumber di webinar ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama kita akan membahas sebuah topik, yaitu regulasi dan monitoring sistem UPDRS dan BDRS. Materi ini sebenarnya akan disampaikan oleh Dr. Yanto Ciputra M. Biomed selaku Kepala UPDRS RSK Darmais,
Namun karena beliau berhalangan hadir secara langsung, kita akan menyimak rekaman presentasi beliau. Kami harap Bapak dan Ibu sekalian tetap dapat memperoleh insight yang penting dari materi ini, karena beliau membagikan pengalaman yang sangat relevan terkait regulasi dan implementasi sistem di unit pelayanan darah serta bank darah rumah sakit. Adapun sebagai biografi beliau, Dr. Yanto Ciputra, beliau menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi Magister Biomedik dengan kekhususan kedokteran transfusi di Universitas Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2009. Selain pendidikan formal, Dr. Yanto juga aktif mengikuti berbagai pelatihan di bidang pelayanan darah, antara lain workshop imunohematologi di Jakarta pada tahun 2011, lalu update on safety blood transfusion in Indonesia di tahun yang sama, serta PIT 2 PDTI di Makassar tahun 2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Darah Rumah Sakit di RSK Darmais. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab memastikan mutu, keamanan, serta kepatuhan regulasi dalam pelayanan transfusi darah. Dengan latar belakang pendidikan pengalaman tersebut, beliau berkontribusi besar dalam mendukung tercapainya pelayanan transfusi darah yang bermutu dan aman bagi masyarakat. Baik, kita saksikan secara bersama sesi beliau yang merupakan recording. Selamat pagi. Suatu kehormatan bagi saya untuk diundang berbicara pada webinar strategi cerdas monitoring suhu dan kepatuhan di unit pengelola darah dan bank darah rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Dr. Yanto Ciputra. Saya akan membawakan sharing tentang strategi monitoring suhu di unit pengelola darah dan bank darah rumah sakit. Pertama-tama saya akan membawakan tentang profil unit pengelola darah Rumah Sakit Kanker Darmais. Unit pengelola darah di Rumah Sakit Kanker Darmais ini diresmikan pada tahun 2021 dan sampai saat ini sampai tahun 2024 itu kita sudah memiliki donor sampai 29.226 donor per tahun atau sekitar mungkin 2.000 sampai 2.500 per bulan. Dan jenis produksi darah yang diproduksi saat ini sudah terdiri dari PRC, baik yang biasa maupun PRC leukodepleted. Terus ada juga trombosit pool leukodepleted dan trombosit aferesis leukodepleted. Dan kami juga sudah mulai memproduksi FFP atau fresh frozen plasma, dan saat ini sudah mengembangkan lagi untuk memproduksi AHF atau kriopresipitat. Dan mulai mungkin sejak tahun 2024 screening MLTD di unit pengelola darah Rumah Sakit Kanker Darmais juga sudah berkembang. Dari yang tadinya menggunakan CLIA, saat ini sudah menggunakan CLIA dan tambahan dengan pemeriksaan screening NAT. Juga sejak tahun 2025, kami juga sudah mengembangkan diri lagi menjadi melakukan screening antibodi terhadap pendonor. Nah, ini aktivitas dari unit pengelola darah rumah sakit kami. Yang pertama yang kita tetap seperti UPD pada layak umumnya, yaitu kami melakukan rekrutmen donor, kita mencari donor kemana-mana, dan mengadakan blood donation baik di dalam gedung maupun di mobile unit. Lalu produk yang kami dapat dari blood donation tadi, kita lakukan blood testing, terus kita proses menjadi komponen darah, dan tidak lupa pula kami juga melakukan QA dan QC terhadap produksi kami sendiri. Dan berikutnya juga kami akan mengembangkan diri untuk melakukan atau
turut berperan serta pada program untuk plasma untuk fraksionasi, untuk menjamin blood supply dan melakukan hemovigilance juga. Ini tentang kerangka regulasi mengenai unit pengelola darah atau bank darah rumah sakit. Yang pertama ada Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan darah yang membahas tentang standar persyaratan sarana di UTDRS atau bank darah rumah sakit. Juga ada juga regulasi untuk melakukan standar akreditasi rumah sakit di SNARS edisi 1.1 atau CARS yang mengenai manajemen mutu keselamatan pasien dan audit internal, dan juga ada juga peraturan perundangan lain yang berisikan kesehatan dan keselamatan yang menyangkut tentang pengelolaan limbah medis dan kalibrasi alat. Dan kami juga sedang mengembangkan diri untuk mengikuti sertifikasi CPOB yang dilaksanakan oleh Badan POM untuk berperan serta dalam program plasma vaksinasi tadi. Di dalam aturan untuk melakukan sertifikasi CPOB itu ada peraturan yang mewajibkan bahwa ruangan itu memiliki masing-masing dan memiliki akses terhadap ruangan masing-masing. Jadi tidak ada petugas yang boleh masuk sembarangan ruangan gitu, seperti itu. Dan ada juga alur untuk logistik, baik logistik ke laboratorium maupun logistik ke ruang donor. Nah, di tahun pada waktu kami berdiri, unit pengelola darah kami cuma sebatas sampai sini, dan itu juga sangat kecil, terbatas sekali. Tapi begitu kita mau berlanjut untuk sertifikasi CPOB, kita meluaskan diri, mengembangkan diri sampai ke belakang penambahan. Sehingga saat ini mungkin luas UPD kami sudah mencapai 800 meter persegi. Dan di dalam ruangan ini yang baru, kami juga sudah dilengkapi dengan akses kontrol terhadap setiap ruangan, sehingga tidak sembarangan petugas bisa masuk ke ruangan. Dan walaupun kami sudah mengembangkan diri seperti ini, kami juga masih ada shift atau shift petugas, di mana ada yang 24 jam, ada juga yang tidak 24 jam atau 2 shift sih kami minimal. Jadi misalnya seperti di ruang donor, di ruang logistik, nah atau di ruang penyimpanan. Nah, di sini kami tidak ada petugas yang bertugas 3 shift. Sehingga sangat rawan terutama pada ruang perlogistik dan ruang penyimpanan, sangat rawan sekali terhadap pemantauan atau monitoring terhadap alat-alat berpengaruh pada suhu. Nah, ini ruang logistik kami, dan ini sudah diberikan akses kontrol sehingga tidak semua petugas bisa masuk ke ruang logistik, terutama apabila kekurangan BMHP, bahan medis habis pakai, atau reagen yang diperlukan. Nah, ini tetap harus diorder atau meminta ke petugas logistik. Jadi tidak bisa sembarangan ngambil sendiri seperti di supermarket. Dan ini barang-barang kami ditata seperti ini, terus sudah ada refrigerator untuk menyimpan reagen, dan yang pasti harus dipantau suhunya, baik baik manual maupun otomatis atau secara sistem, dan itu juga diwajibkan secara 24 jam. Sementara petugas yang di ruangan ini tidak bekerja secara shift 24 jam.
Oke. Dampak kegagalan sistem pada keselamatan pasien bisa menyebabkan resiko transfusi, baik yang kesalahan golongan darah atau terkontaminasi karena suhunya tidak terjaga dengan baik. Terus bisa juga terjadi penundaan layanan yang mengakibatkan keterlambatan tindakan medis vital. Misalnya pada saat kegagalan ruang penyimpanan tidak mencapai suhu sesuai dengan suhu yang sesuai dengan suhu optimal komponen darahnya, sehingga harus dibuang dan mengakibatkan stok yang untuk pengelayanan menjadi tertunda. Dan juga akibat suhu yang tidak dijaga dengan baik ya, bisa menyebabkan dampak klinis yang fatal, baik berupa reaksi transfusi bahkan sampai kematian dari pasien. Dan apabila itu terjadi, itu juga akan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap reputasi rumah sakit. Nah, ini 3 pilar monitoring sistem efektif. Yang pertama monitoring real time, yaitu kita juga harus berusaha melakukan deteksi dini terhadap anomali sistem, terutama terhadap suhu lemari es, darah, dan juga status inventarisnya. Dan kita juga wajib melakukan pemeliharaan preventif, baik yang berupa jadwal perawatan rutin maupun kalibrasi. Nah, jadwal perawatan rutin ini kita lakukan terhadap semua alat. Terus manajemen krisis juga kita juga harus lakukan, yaitu berupa prosedur standar penanganan insiden, baik jadi kita harus memiliki SOP terhadap kegagalan listrik dan protokol terhadap bencana. Bencana ini bisa bencana banjir atau bencana gempa bumi atau juga bencana berupa kebakaran ya. Oke, ini studi kasus baiknya di solusi dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Kita sudah beralih menjadi sistem pelacakan digital, jadi semua komponen darah kita sudah menggunakan barcode sampai ke pasien, sehingga nanti riwayat transfusi juga bisa kita deteksi sampai ke hulunya. Ya. Terus sensor suhu juga kami melakukan sensor suhu yang terintegrasi sehingga bisa dengan cepat mendapat notifikasi otomatis. Kalau kami di sini baru notifikasi otomatisnya melalui email terhadap petugas yang diberikan tugas itu. Jadi begitu ada kegagalan terhadap suhu terhadap lemari es tertentu, nah dia di ruangan tertentu dia akan mendapatkan email pada petugas yang di ruangan tersebut. Gitu. Dan juga kami juga ada pelatihan SDM secara berkala, baik mengenai prosedur baru maupun penanganan darurat, dan juga melakukan audit internal secara rutin. Nah, pengalaman menggunakan sistem tadi pemantauan suhu secara otomatis yang pernah terjadi kendala di Rumah Sakit Kanker Darmais, yaitu mungkin sudah sebanyak 2 kali ya. Yang pertama alat penyimpanan tiba-tiba rusak, padahal alat penyimpanannya itu umurnya masih terbilang baru ya, gitu. Kalau nggak salah sih baru umur setahun, tapi tiba-tiba rusak, suhu naik terus, dan itu ternyata kita mendapatkan notifikasi begitu suhu sudah di ambang batas tertentu. Nah, kita sudah mendapatkan notifikasi sehingga si petugas tersadar pada saat itu dan langsung melakukan tindakan preventifnya. Dan pada keesokan harinya baru dilakukan pengecekan oleh teknisi, dan ternyata yang rusak halnya cuma sepele, halnya yaitu cuma sekring di alat tersebut ternyata rusak gitu, sehingga si alatnya tidak bisa
melakukan atau menjaga suhunya sesuai dengan suhu optimalnya gitu. Terus nah itu terjadi sih di luar jam kerja, padahal pada waktu kerja tuh baik-baik saja gitu. Tapi tiba-tiba di luar jam kerja, di jam-jam kritis, pada saat petugas akan pulang, oh ternyata alatnya rusak gitu. Nah, kejadian kedua yang menurut saya bermanfaat dengan adanya sistem monitoring otomatis ini yaitu sistem monitoring secara 24 jam. Nah, ternyata pada satu freezer itu setelah dipasang alat monitoring tersebut, nah diketahui bahwa alat tersebut ternyata bisa naik suhunya pada jam-jam tertentu. Nah, pada jam-jam tertentu ya kayak kami awalnya juga bingung sih. Kenapa sih pada setiap jam 23 itu ternyata suhu si freezernya itu naik gitu. Dan ini yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya, sehingga kami melaporkan ke teknisi bahwa freezer si nomor sekian, ini suhunya naik pada setiap jam 23. Ternyata pas dilakukan pengecekan, ternyata ada kerusakan pada sistem yang dia sifatnya otomatis. Kalau dia mencapai suhu tertentu, dia harusnya bekerja. Nah ini pada setiap jam 23 itu, si sistem ini ternyata nggak bekerja. Nah, setelah dilakukan perbaikan dan dilakukan monitoring secara 24 jam, ternyata si suhu freezer ini menjadi normal kembali dan tidak mengalami kendala. Dan kebetulan freezer ini yang dipergunakan ini freezer untuk menyimpan reagen nat gitu. Dan bisa kebayang kalau reagen nat rusak dalam yang harganya ya lumayan sih ya. Jadi bisa mencegah kerugian rumah sakit akibat penyimpanan suhu yang rusak. Nah, ini juga peran tim dari unit pengelola darah atau bank darah rumah sakit. Yang pertama, pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini baik berupa inovasi dan adaptasi teknologi. Dan kepatuhan baik implementasi terhadap pembaruan standar, terus pembinaan SDM berupa pelatihan dan kompetensi stafnya, dan juga diperlukan manajer kualitas untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan manfaat dari sistem monitoring efektif ini yang pertama yaitu peningkatan keselamatan pasien dengan mencegah kesalahan dan mengurangi resiko transfusi. Yang kedua juga dapat melakukan efisiensi operasional, ya, jadi mau mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi pemborosan. Jadi misalnya tadi yang harusnya nggak perlu 2-3 shift, ya tidak perlu dipaksakan untuk 3 shift untuk misalnya mencatat suhunya di luar jam kerja gitu. Terus juga dengan sistem monitoring efektif ini kita juga meningkatkan kualitas layanan sehingga darah yang tersimpan tetap aman dan tersedia tepat waktu. Juga kita juga melakukan terhadap kepatuhan terhadap akreditasi sehingga bisa UPD atau bank darah rumah sakit ini bisa memenuhi standar nasional dan internasional. Mungkin sebagai akhir bisa ditarik kesimpulan dan langkah selanjutnya, yaitu pertama, sebagai kunci keberhasilan kita melakukan sistem integrasi, SDM yang terlatih, dan komitmen manajemen untuk menjaga ketersediaan darah secara aman dan baik. Ya. Terus rekomendasinya ya kita tetap harus melakukan investasi teknologi dan melakukan audit baik yang internal maupun eksternal, dan juga melakukan kolaborasi lintas departemen. Dan tujuan jangka panjangnya menjadi pusat unit pengelola darah dan atau bank darah rumah sakit yang terdepan, sehingga layanan transfusi dapat dilakukan dengan mengurangi risiko. Syukur-syukur
tanpa risiko. Mungkin itu aja yang bisa saya bawakan. Untuk kurang dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Yanto Ciputra. Meskipun melalui rekaman, materi yang beliau sampaikan tetap sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga insight yang dibagikan dapat membantu kita memahami betapa pentingnya regulasi serta monitoring yang efektif untuk menjamin mutu dan keamanan darah. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun sesi pemaparan dari Dr. Yanto Ciputra hari ini ditayangkan dalam bentuk rekaman, Bapak dan Ibu peserta tetap dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, dan nanti seluruh pertanyaan akan kami himpun dan diteruskan kepada beliau, sehingga beliau dapat memberikan tanggapan setelah acara ini berlangsung. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, kita buka kesempatannya, bisa diketik atau disampaikan di kolom chat. Kita berikan waktu mungkin sekitar 2-3 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, mungkin kita tutup sesi Q&A pada sesi narasumber pertama. Ada satu video yang mungkin kita bisa sama-sama saksikan bagaimana sistem monitoring yang cerdas dan digital sudah diimplementasikan di unit BDRS RSK Darmais. Baik, demikianlah materi sesi pertama yang telah disampaikan oleh Dr. Yanto Ciputra. Semoga wawasan dan pengalaman yang telah beliau bagikan dapat membuka perspektif baru serta menjadi inspirasi bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, dalam upaya menjaga mutu dan keamanan darah di unit pelayanan darah maupun bank darah. Bapak dan Ibu sekalian, peserta yang kami hormati, setelah tadi kita bersama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Dr. Yanto Ciputra, mengenai regulasi dan monitoring sistem di unit pelayanan darah dan bank darah rumah sakit.
Kini saatnya kita memasuki sesi kedua yang tentunya sangat menarik bagi kita semua. Sesi ini akan disampaikan, materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Teguh Triyono, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, subspesialis kedokteran vaskuler konsultan, serta subspesialis bank darah dan kedokteran transfusi konsultan. Adapun sebagai biografi singkat beliau, beliau meraih gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993, lalu Magister Kedokteran Tropis dari FKUGM pada tahun 2002, serta menyelesaikan program spesialis patologi klinik di FKUGM pada tahun 2007. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan konsultan bank darah dan kedokteran transfusi pada tahun 2011 serta meraih gelar doktoral dari FKUGM pada tahun 2016. Saat ini Dr. Teguh menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Transfusi Darah di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, sekaligus sebagai kepala dan dosen program spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi, antara lain sebagai Wakil Presiden Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Beliau juga sebagai Presiden ASEAN Society of Clinical Pathologists and Laboratory Medicine, juga anggota WHO Advisory Board for Blood Regulatory, Availability, and Safety, serta anggota ISBT Global Blood Safety Working Party. Dengan latar belakang akademik dan pelayanan beliau yang sangat luas, baik di kancah nasional maupun kancah internasional, Dr. Teguh memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan patologi klinik, pelayanan darah, serta peningkatan mutu dan keamanan transfusi darah. Mari kita sambut Dr. Teguh untuk menyampaikan materi di sesinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan suara saya sudah bisa terdengar. Sudah terdengar, dokter? Terima Ya, kasih. mohon izin untuk share dari piranti saya ya. Silakan, dokter. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ini. Mudah-mudahan saya izin untuk ya share screen. Baik, pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk menyampaikan ataupun sharing tentang topik ini. Dan sebenarnya topik ini bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang jauh ya dari pekerjaan ataupun ritme kita sehari-hari, tetapi kadang ini menjadi sesuatu yang mungkin belum menjadi perhatian bagi kita bersama. Topik ini kami beri judul dengan silent failure. Ya, ini adalah atau challenges for blood quality system temperature monitoring. Jadi di dalam sharing sesi siang hari ini, mohon izin nanti beberapa poin mungkin akan saya berikan highlight-nya dan sekaligus juga mungkin sebagai bentuk refreshing ya bagi kita bersama, dan juga mungkin ada hal-hal baru yang bisa dijadikan penambahan atau tambahan insight bagi kita bersama, dan juga mungkin menjadi pertimbangan di dalam pengembangan pengelolaan pelayanan darah khususnya mungkin di rumah sakit. Sehingga izin nanti saya akan menyampaikan secara berurutan tentang, mungkin mengulang ini saya kira ya, tentang produksi komponen, tentang bagaimana komponen itu kemudian harus, karena kita tahu bahwa konsep komponen itu kan memang
adalah disimpan. Zaman dulu kala dalam histori atau sejarah transfusi itu komponen itu bukan disimpan tapi untuk sekali digunakan. Tetapi berkembangnya waktu atau masa, konsep orang membuat komponen itu kemudian adalah harus disimpan dengan asumsi kebutuhan tidak bisa kita prediksikan. Bagaimana nya dalam konsep penyimpanan ini dan juga kaitannya dengan quality system atau sistem kualitas yang harus kita lakukan di dalam pelayanan darah. Kemudian konsep tentang silent failure itu sendiri dan juga nanti bagaimana IoT as the answer atau sebagai salah satu jawaban dalam menangani atau mengantisipasi satu bentuk yang kita sebut sebagai silent failure. Yang pertama tentang bagaimana komponen itu diproduksi dan kemudian akan dilakukan penyimpanan. Seperti tampak di dalam, sebentar mungkin saya perlu menggunakan pointer. Ya. Jadi kalau kita lihat maka sebenarnya kalau komponen darah yang kita produksi secara mendasar itu kan sebenarnya akan ada tiga macam komponen ya. Nah, di dalam gambar skematis ini sebenarnya ditekankan kepada dua macam komponen saja, khususnya terkait trombosit dan red cell atau PRC. Sehingga skematik dari gambar ini di bagian bawah bagaimana kemudian dari whole blood itu diproduksi menjadi komponen sel darah merah dan komponen trombosit dengan berbagai macam caranya, mau dengan leukoreduction atau leukodepletion ataupun apapun metode lain yang bisa kita lakukan juga. Di yang bagian atas ini bagaimana bahwa ternyata trombosit tidak hanya bisa dibuat secara konvensional dengan cara memisahkan atau memproses dari whole blood, tetapi juga bisa dilakukan proses yang kita sebut sebagai platelet pheresis, di mana komponen trombosit ini dibuat secara langsung atau secara direct dari tubuh donor atau diambil dari tubuh donor langsung dalam bentuk trombosit konsentrat. Ini mungkin yang akan sedikit menjadi berbeda dan juga sekaligus menjadi salah satu wahana untuk pengembangan modalitas komponen darah yang bisa kita berikan pada pasien. Tentu dengan segala kelebihan dan mungkin juga sedikit ada kekurangannya. Nah, kalau lihat di bagian akhir, maka kita lihat bahwa trombosit yang diproduksi dengan cara konvensional ataukah trombosit yang kita produksi dengan metode apheresis, maka kemudian harus kita simpan suhu kamar. Biasanya suhunya adalah 20 sampai 24 dengan agitasi. Dan sedangkan kalau untuk komponen PRC atau packed cell, maka kita simpan dalam suhu yang lebih rendah otomatis 1 sampai 6 atau 2 sampai 6 dan bisa sampai sekian hari. Tergantung beberapa negara mungkin sampai menggunakan SOP 42 hari atau bahkan sampai yang 49 hari. Ini nanti juga terkait dengan apakah diberikan komponen preservatif ataukah tidak, ataukah jenis preservatif yang mana yang kita pergunakan. Ini mungkin poin bahwa ternyata komponen darah itu bisa kita proses dari metode yang sifatnya konvensional ataupun dengan metode yang relatif baru. Saya bilang relatif baru karena sebenarnya juga tidak baru sama sekali ya. Metode apheresis kan juga sebenarnya tidak baru sama sekali, tapi ya relatif baru. Bagi kita termasuk baru lah menurut saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan satu isu yang banyak ditulis juga. Teman-teman juga boleh mencari di banyak referensi tentang konsep young, konsep old, dari sisi khususnya contohnya adalah whole blood pun PRC. Kita bisa melihat ke sana konsep yang old yang seperti apa, konsep yang young seperti apa, yang sudah masuk kriteria tua atau yang masih kriteria muda ataupun fresh yang seperti apa, dan juga
banyak referensi yang membicarakan ini tentang apakah ini sesuatu benar-benar memang sebegitunya ataukah sebenarnya hanya mitos saja. Banyak referensi ya. Saya tentu tidak akan mengungkap di sesi ini karena tentu akan banyak menyita menyita waktu begitu. Nah, yang ingin saya tekankan mungkin terkait dengan konsep penyimpanan ataupun storage. Yang utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa temperatur atau suhu penyimpanan itu menjadi sesuatu yang sangat kritikal. Sehingga dari awal-awal kita belajar tentang transfusi, selalu ditekankan bahwa wahana ataupun alat untuk menyimpan komponen itu bukan alat yang sama kalau kita gunakan untuk menyimpan barang-barang yang lain kecuali darah. Maksudnya bahwa secara spesifik bahwa alat-alat penyimpan komponen darah itu spesial, kritikal, tidak bisa digunakan atau juga tidak digantikan dengan alat-alat lain. Misalnya adalah kalau kita menggunakan blood bank untuk penyimpanan PRC ataupun whole blood, maka tentu kita tidak bisa menggantinya dengan kulkas yang biasa atau showcase yang biasa. Tetapi semua harus menggunakan alat yang terstandar dan itu semuanya terkait dengan tidak banyak hal, ya volume, ya lokasi, ya letak, ya penataan komponen kantong darahnya dan sebagainya. Tetapi yang paling krusial adalah suhunya. Deviasi penyimpangan suhu yang akan terjadi selama masa penyimpanan, maka itu menjadi poin berpengaruh terhadap banyak hal, terhadap darah yang disimpan yang kita lakukan. Beberapa slide ini mungkin saya memberikan saja bahwa ternyata memang betul komponen darah yang kita kelola, kita proses atau juga kita simpan, yang di dalamnya akan ada komponen korpuskularnya, komponen selulernya, dan juga ada komponen plasmanya. Ya, kadang-kadang kita terlupa bahwa sebenarnya kalau kita bicara whole blood, kalau kita bicara PRC, tetap saja ada komponen plasmanya, apalagi kalau kita bicara FFP ataupun trombosit. Bahkan trombosit dan FFP merupakan komponen yang sebenarnya kita lebih banyak mendiskusikan aspek plasmanya sebenarnya di banyak referensi dibanding aspek korpuskulernya, khususnya trombosit. Nah, terkait dengan sel darah merah, maka ternyata selama penyimpanan akan mengalami banyak kejadian. Setidaknya akan ada 3 poin yang harus kita highlight atau kita kita pertimbangkan betul. Yang pertama akan menyangkut perubahan bentuk. Bentuknya akan mengalami perubahan. Banyak penelitian sudah dilakukan sudah sekian puluh tahun yang lalu, saya kira bahwa merah yang kita simpan itu akan mengalami perubahan bentuknya. Yang kedua, perubahan strukturnya. Yang ketiga adalah perubahan fungsinya tanpa bisa dihindari. Sehingga kalau lihat gambar ini, kita melihat juga adanya pengaruh-pengaruh nitric oxide, perbedaan antara sel darah merah yang terjadi atau beredar dalam tubuh seseorang donor misalnya dalam bentuk in vivo, ataupun yang sudah dalam bentuk di dalam kantong yang kemudian disimpan. Ini yang kemudian menjadikan perubahan-perubahan termasuk juga perubahan-perubahan secara biokimia di dalam sel-selnya ataupun parameter-parameter atau substansi-substansi kimia yang kemudian disekresikan keluar di sel yang tadinya intrasel kemudian jadi ekstrasel, dan ini tentu harus menjadi pertimbangan juga berpengaruh terhadap aspek transfusi yang kemudian akan bisa dilakukan. Termasuk isu-isu sekarang nanti bicara tentang metabolomik, bicara tentang mikrovesikal dan seterusnya. Banyak sekali yang kemudian jadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Saat ini saya ingin menunjukkan saja bahwa pada komponen whole blood ataupun komponen pack cell atau pack red cell pada kondisi yang 0 hari dan disimpan 35 hari, semuanya ada perubahan dari pH-nya, dari hemoglobinnya, dari potasiumnya, dari sodium, dari kaliumnya, dari natriumnya, dari dextrose-nya, dari DPG-nya, ini enzimnya, maupun juga presentasi survival-nya. Semuanya berubah dan ini pengaruhnya sangat banyak.
baik pengaruh nanti kemudian saat kemudian digunakan untuk ditransfusikan, ataupun sebenarnya pengaruh terhadap apa ya, terhadap metabolisme yang terjadi di tubuh pasien atau secara in vivo. Jadi kita bayangkan bahwa sesuatu yang kita masukkan dari donor kepada pasien itu kadang tidak hanya berpengaruh, katakanlah misalnya begini, transfusi pack red cell, kita tentu sebenarnya tidak akan hanya membayangkan, oh engkau bahasa Jawanya ya, nanti HB-nya akan naik sekian, hematokritnya akan naik dari menjadi sekian. Tidak, tetapi sebenarnya impact-nya akan banyak sekali. Bahkan banyak isu-isu terakhir yang membahasnya tidak lagi mengarah ke sana, tetapi juga mengarah ke kemungkinan pengaruh ke sistem imun misalnya. Bagaimana transfusi dari darah dari komponen darah donor kepada pasien itu juga kemudian akan berpengaruh terhadap perubahan respon imun seseorang dan seterusnya. Jadi sangat banyak. Dan rasanya ini menjadi yang tidak akan ada habisnya. Ini beberapa perubahan-perubahan sel darah merah yang bisa terjadi selama penyimpanan. Saya tidak membicarakan satu persatu, sebagian juga sudah saya angkat di depan, tetapi nanti teman-teman bisa melihat ini lebih dalam, ternyata banyak hal-hal yang akan terjadi perubahan di dalam proses penyimpanan. Makanya nantinya saya perkenalkan istilah ada storage lesion. Ini semuanya saya tekankan di awal dalam rangka bahwa oh ternyata penyimpanan itu bukanlah sederhana. Dan penyimpanan tidak hanya masalah hari penyimpanan atau waktu penyimpanan, tetapi juga menyangkut berapa yang kita pakai. Adakah perubahan suhu selama penyimpanan? Apakah suhu itu ekstrim di atasnya atau ekstrim di bawahnya? Apakah ada seberapa lama deviasi terjadi? Itu menjadi poin penting dan logis kita perhatikan. Nah, ini contoh apa yang terjadi yang kita sebut sebagai PSL, platelet storage lesion. Saya beberapa kali melakukan penelitian di bidang ini, di PSL ini, sudah cukup lama juga, dan ternyata ini sangat berkembang sampai sekarang. Tetapi simpulan yang boleh saya ceritakan adalah bahwa PSL itu mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terjadi. Apapun metode yang kita pakai, apapun processing yang kita lakukan, termasuk metode penanganan yang kita lakukan. Seperti yang kita acu di Permenkes 91 tahun 2015, kemudian sudah diadop sekarang nanti akan ada di Permenkes yang mungkin baru ya. Tetapi bahwa PSL ini akan menjadi perhatian kita manakala kita akan harus menentukan rilis atau tidak misalnya. Apakah sebuah produk ataupun kantong trombosit akan dirilis ataukah harus ditahan ataukah di-reject misalnya. Itu beberapa hal harus menyangkut PSL itu sendiri. Tidak hanya sekedar, oh ini baru 5 hari maka kita bisa rilis. Tentu saja tidak. Ada aspek-aspek lain termasuk, kalau teman-teman mungkin cermati di sini, nanti ada aspek yang bisa kita nilai sebenarnya. Ini misalnya di sini, ada yang kita nilai secara in vitro, kemudian ada aspek-aspek mungkin di proteomik, ada aspek-aspek metabolomik, ada aspek-aspek substansi biokimia, dan seterusnya. Tersubstansi atau parameter aktivasi, ini misalnya platelet surface expression terkait aktivasi, biasanya itu menjadi yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan plasma? Plasma itu kan prinsip dasarnya yang kita tahu sekarang kita gunakan adalah fresh frozen plasma. Dulu-dulunya kan sebenarnya adalah upaya untuk bisa membuat stok plasma yang harapannya masih sangat mirip atau mendekati plasma yang fresh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang yang ideal yang mana? Yang fresh. Sehingga menjadi anekdot juga, mungkin saya pernah cerita juga ya, bahwa kalau seorang pasien mintakan FVP, FVP-nya tidak tersedia, ada donor baru datang, diambil whole blood, dipisahkan menjadi komponen sel darah merah atau PRC, plasma dan trombosit, kemudian plasmanya di frozenkan menjadi FVP, kemudian di thawing menjadi plasma yang siap ditransfusikan, itu sesuatu yang tidak betul. Karena apa? Karena sebenarnya yang namanya frozen plasma itu adalah sebenarnya komponen plasma harapannya menyerupai
fresh plasma. Ya kalau kita punya fresh plasma, berikanlah langsung fresh plasma akan lebih baik. Itu poinnya sebenarnya. Makanya kemudian berkembanglah penyimpanan plasma itu dari suhu yang berbeda-beda yang harapannya itu bisa bertahan lebih lama. Yang itu kemudian harapannya sekali lagi juga menyerupai atau mendekati paling tidak kondisi situasi plasma yang sifatnya fresh. Contoh di slide ini kalau plasma yang bisa kita simpan pada suhu standar 3 bulan itu adalah suhu kalau kita simpan pada suhu paling tidak minus 18 derajat Celcius sampai minus 25. Ini adalah minus 18 adalah minus yang paling bisa kita terima, minus yang paling tinggi untuk menyimpan plasma dan itu bisa kita simpan dalam waktu 3 bulan. Kalau kita ingin bisa menyimpannya lebih lama dengan hasil yang masih baik menyerupai fresh plasma, maka kita bisa menyimpannya lebih rendah lagi di bawah minus 25 derajat Celcius. Bagaimana kalau DHPD itu deep frozen ya, deep frozen plasma. Kita bahkan menyimpan sampai dengan 7 tahun ya masih bisa lakukan minus 80. Saya pernah melihat satu bentuk komponen darah baik itu plasma ataupun sel darah merah yang simpan sudah lebih dari 10 tahun ternyata memang masih baik juga di bawah disimpan di bawah minus 110 derajat Celcius dalam ruangan. Jadi ruangannya minusnya sekian. Ya kalau buat gitu boleh sih. Buat apa juga lama sekali. Itu dilakukan pada kasus-kasus di mana plasmanya adalah plasma yang golongan darah yang langka biasanya. Persiapan kalau donornya akan sakit misalnya di sekian puluh tahun ke depan atau mungkin pasien lain yang memiliki darah yang sama yang kebetulan adalah golongan darah yang langka. Sedikit saya tunjukkan foto di kami, alhamdulillah di Seto kami sudah melakukan pengiriman perdana plasma untuk atau PUF di Maret 2025 kemarin dan sudah kami pekerjakan 2 kali pengiriman total mungkin ya sekitar 3.000 liter begitu dan sekarang sudah di Korea. Apa yang ingin saya tunjukkan ini bukan masalah pengiriman, tetapi bahwa plasma itu ternyata tidak hanya kita manfaatkan untuk transfusi, untukkan pada pasien, tetapi juga bisa kita olah menjadi produk derivat plasma. Atau kadang kita kenal sebagai PODP, produk obat plasma, contohnya adalah albumin, contohnya lain adalah IVIG, faktor 8, faktor 9, faktor 10, dan sebagainya yang masih sekian belas material yang itu bisa diolah dari plasma kita. Nah, dengan demikian sebenarnya terlepas dari tadi yang fusi pertama plasma untuk transfusi, yang kedua adalah plasma untuk fraksionasi dan dua-duanya membutuhkan aspek atau monitoring suhu yang mutlak harus dilakukan. Ini tidak bisa ditawar. Ini contoh foto di kami juga ya, kami ada 14 freezer. Kalau lihat mungkin di sisi yang sebelah kanan bagaimana kita susun seperti ini dan ini tanpa tanpa bisa dihindari kita harus melakukan manajemen suhu. Kenapa? Karena kita harus menyimpannya lebih lama. Freezer yang kita pakai untuk minus 80, ada juga yang minus 40, dan kita olah untuk ini khususnya untuk kepentingan fraksionasi. Kenapa saya bilang ini menjadi poin penting? Karena di rumah sakit di Indonesia itu plasma yang dipakai untuk transfusi itu besarannya hanya 10-16%. Artinya apa? Artinya justru sebenarnya lebih banyak plasma yang dulunya dibuang, kemudian sekarang bisa dikumpulkan, kita simpan dengan suhu yang baik, monitoring yang baik, plasma ini bisa kita pakai untuk kepentingan fraksionasi plasma. Sekaligus satu sisi kita mendukung program nasional, bentuk program fraksionasi plasma. Yang kedua tentu saja justru mendapatkan feedback ya, feedback dalam bentuk katakanlah dalam bentuk penghargaan. Dan itu berlawanan dengan aspek sebelumnya di mana plasma kita buang. Pada saat kita buang itu justru membutuhkan dana. Kenapa? Kita butuh biaya untuk membuang atau memusnahkan. Sekarang kalau plasma bisa kita kelola dengan baik, kita simpan dengan baik, monitoringnya juga bagus, maka plasma ini otomatis akan justru menghasilkan. Itu poinnya sebenarnya. Ini satu poin saya ingin cerita bahwa di dalam proses pengiriman plasma untuk fraksionasi itu ada tahapan yang tidak sedikit juga, termasuk tahapan pembuatan PMF
master file yang kita juga lakukan, dan jaminan bahwa program menyimpan dalam bentuk storage dan juga bagaimana distribusi atau transportasi itu kita lakukan harus memenuhi kaidah suhu yang terkontrol dengan sangat baik. Ini saya hanya menunjukkan contoh suhu yang bisa kita kelola dengan menggunakan data logger. Bahwa contohlah plasma untuk fraksi itu harus minimal dijaga suhunya paling tidak minus 20. Saya memberikan gambaran sini, alhamdulillah di plasma kami transport sekian 2 hari gitu ya. Ini juga suhunya masih terjaga di bawah minus 20 derajat Celcius. Karena kalau lewat maka akan menjadi rejected, ditolak gitu ya. Dan ini menjadi poin penting, dan ini bisa kita padankan nanti dengan pola penyimpanan yang ada di UPD atau di rumah sakit atau di bandara di tempat kita masing-masing. Kenapa? Karena sebelum transportasi kan disimpan dulu di gudang kita atau di freezer kita. Sehingga monitor itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, istilah saya ya, sangat wajib. Sehingga saya menuliskannya sebagai bahwa storage is matter. Maksudnya ya itu sesuatu ya, bukanlah sederhana. Itu sesuatu yang harus kita perhatikan betul. Sehingga di poin 1 di slide ini bahwa storage and handling itu menjadi sesuatu yang harus dibuat menjadi balancing, kesetimbangan antara apa? Karena itu satu sisi itu kita harus menghargai bahwa ini adalah pemberian donor. Betul kan? Kenapa saya bilang donor? Iya, give donors. Kenapa? Karena sebenarnya donor datang nggak memberikan apa-apa, tidak minta apa-apa, dia memberikan darahnya saja. Jadi ini gift yang harus kita jaga betul, sehingga kita harus jaga secara optimal kualitas atau mutunya, dan itu kemudian bisa kita transfusikan kepada pasien. Kalau plasma, bisa juga kita menjadi plasma untuk fraksionasi. Jadi bisa kita kelola untuk kepentingan yang jauh lebih banyak lagi untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Ada 3 poin di bawahnya yang saya ingin sebutkan, dan ini mungkin teman-teman kalau boleh juga mengacu ke yang saya tuliskan juga di bawah slide, silahkan. Karena ini mungkin agak berbeda ya, tetapi saya ingin ungkapkan atau sampaikan, tetapi tentu saja kita sekarang mungkin mengacu ke yang masih berlaku ya, tapi nanti di permenkes berikut mungkin sudah akan ada perubahan. Contoh ini, bahwa pack red cell itu kan selama ini kita acuan 30 menit sebenarnya ya. Baik itu di Permenkes, baik itu di JCI, baik itu di akreditasi, semuanya pakai 30 menit saya kira. Kita semuanya sepakat, tetapi beberapa tulisan-tulisan lain sudah mulai bergerak ke arah 60 menit. Ya, kita tahu dulu lah. Tetapi setidaknya kita harus juga mempertimbangkan poin ini. Kenapa? Keuntungan selisih itu bukan masalah eman-emannya kalau bahasanya, bukan, tetapi bahwa itu sekali lagi bahwa kita ingin menjaga gift atau sesuatu yang diberikan oleh donor kita. Satu. Trombosit bagaimana? Bahkan masih bisa diberikan setelah 24 jam. Tidak hanya 4 jam, tetapi mungkin 24 jam. Plasma yang dicairkan bisa kita pakai sampai 5 hari. Beberapa acuan internasional kita pakai sampai 5 hari sebenarnya ya. Di Indonesia mungkin juga 5 hari. Tetapi yang sekarang sudah bergerak ke arah 7 hari juga sebenarnya bisa kita berikan meski sudah di towing atau sudah dicairkan. Ini menjadi poin, ya tentu saja nantinya akan harus ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada kelebihannya, nilai positifnya, mungkin nilai negatifnya itu yang harus kita pertimbangkan. Ini hal yang berbeda sedikit. Ada satu istilah, saya mengambil istilah ini sangat menarik dari tulisannya Antonello ya, dan Segatsian ini saya kira sangat banyak sekali tulisannya. Ini di salah satu jurnal transfusi di Q1 2016, bahwa old unit from good storers mungkin akan lebih baik, lebih superior dibandingkan yang fresh dari yang poor storer. Konsepnya di mana sebenarnya? Konsep adalah kita lebih fokus pada penyimpanannya. Tidak sekedar hanya istilah old maupun young ataupun fresh. Tidak. Tetapi kita harus perhatikan tentang bagaimana itu penyimpanan yang dilakukan.
penyimpanan itu nanti fokusnya tidak kepada freezer kami minus 25 misalnya atau minus 35 misalnya. Selesai. Tidak. Bahwa yang kita simpan di freezer 35 itu jangan dibayangkan suhu itu akan merupakan garis datar, tentu saja tidak. Pasti akan ada fluktuasinya. Pasti akan ada naiknya dan ataupun bahkan mungkin turunnya. Kan tergantung juga dari misalnya suplai listriknya, suhu ambience-nya di luarnya, kemudian juga jangan lupa komponennya sendiri, bagaimana penataannya bisa berpengaruh. Oleh karena itu, slide ini menurut saya sangat penting bahwa saatnya kita memperhatikan bagaimana aspek penyimpanan itu menciptakan sebuah kondisi good storer ataupun poor storer. Yang itu sekali lagi bahwa itu ternyata memecah pemahaman bahwa cukup old atau fresh dan young. Tidak cukup itu ternyata. Itu mungkin poinnya yang harus kita perhatikan. Nah, kembali ke harus dilakukan oleh UPD ataupun bandara rumah sakit, tentu semuanya bertujuan untuk bisa mentargetkan atau mencapai patient safety. Dan tentu saja arah yang disampaikan adalah arah menuju ke GMP. Ya, di Indonesia kita GMP diwujudkan dalam bentuk sertifikasi JPOB. Kita lihat ya seperti ini di sertifikasi JPOB itu akan banyak aspeknya dan ini sekarang kan sudah ada buku terbaru ya 2025 bisa kita acu. Beberapa teman-teman mungkin masih menggunakan buku yang lama yang 2018-2019, sekarang sudah ada buku yang baru 2005 yang menjadi acuan. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa dari sekian banyak syarat-syarat atau permintaan oleh CPOB ini yang harus dipenuhi oleh sebuah OPD atau requirement yang harus dipenuhi, maka sebenarnya semua itu mengarah kepada konsep keamanan dan sekaligus konsep mutu. Itu yang akan dijaga. Dan khusus COBB yang selama ini sudah diberikan adalah COBB untuk khusus plasma. Saya selalu ceritakan di beberapa kesempatan bahwa sebenarnya kalau kita bicara CPOB itu nantinya CPOB bukan berarti sekali CPOB sudah selesai. Yang kita teman-teman ada sekarang berapa ya? Saya kira 23 mungkin ya UPD di Indonesia sudah tersertifikasi CPOB. Itu adalah sertifikasi untuk produk plasma. Sehingga beberapa pertanyaannya adalah, lu berarti sebenarnya karena ada CPOB untuk resell dong, untuk PRC. Betul. Sebenarnya nantinya ada CPOB untuk komponen trombosit itu betul. Karena yang sekarang dikeluarkan oleh Badan POM itu adalah CPOB untuk komponen plasma saja, titik gitu ya. Sehingga ini kita lihat dari macam-macam permintaan, macam-macam persyaratan, salah satunya saya kira adalah terkait dengan penjagaan mutu. Di dalamnya adalah salah satunya tentang monitoring suhu penyimpanan menjadi poin yang sangat penting. Gambar ini mencerminkan bagaimana petugas harus melakukan monitoring suhu entah di freezernya ada 14 ya 14 kali. Kemudian belum ada 5 ya bertambah 5 kali. Nanti belum untuk trombosit yang inkubatornya juga harus dilakukan juga. Kalau semuanya dilakukan secara baik, maka itu gambaran bahwa perjalanan atau upaya melakukan monitoring suhu itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berapa rentang normalnya intervalnya sebenarnya? Kalau di PMK kita bilang itu 6 jam sekali, sehingga sehari kan kita melakukannya selama 4 kali begitu ya. Tetapi sebenarnya, maaf, selama 6 kali setiap shift ada 2 kali ya, sehingga setiap 4 jam sekali. Kalau kita mengacu ke ABB sekitar 4 kali ya, bukan 4 kali, 4 jam sekali gitu ya, 4 jam sekali dalam satu hari. Pertanyaannya adalah apakah sudah cukup? Apakah kalau kita bisa periksa 2 jam sekali, apakah jadi tidak baik? Jawabannya tentu saja semakin pendek rentang suhu kita ulang, maka itu akan semakin baik, semakin punya nilai positif atau punya nilai penting. Tapi bayangkan kalau ini mbaknya ini menuliskannya secara manual setiap 4 jam sekali, freezernya ada 14, ya bisa dihitung berapa tenaga yang harus dia keluarkan ya, atau tenaga dan waktu gitu ya.
Kalau setiap jam terus gimana ya? Dia jaga untuk melihat atau mencatat suhu gitu. Ini yang menjadi pertimbangan juga apakah dilakukan secara manual, apakah secara otomatis, ini juga menjadi isu yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga di dalam proses itu maka beberapa gap, saya mengistilahkannya sebagai gap. Saya rujukan atau referkan ke istilah-istilah di dalam konsep CPOB. Gap itu dapat terjadi. Baik itu alarm yang harusnya bunyi nggak bunyi, ataupun bunyi tidak bisa direspon karena tidak ada orangnya misalnya, orangnya sibuk yang lainnya, atau mungkin tidak kedengaran dan sebagainya. Atau pencatatan manual punya banyak kelemahan, mungkin akan error, salah melihat angka, salah menuliskannya. Ini kaidah-kaidah kesalahan random yang bisa terjadi. Termasuk juga mungkin adanya informasi-informasi yang sifatnya sangat pesat, terjadi sesuatu listrik yang tidak stabil dan sebagainya yang mungkin akan diterima secara terlambat sehingga tidak ada mitigasi yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sistem harus siaga 24 jam sehari 7 hari seminggu? Ya, akan risiko-risiko deviasi yang mungkin tidak teramati dengan mengamati sehari 6 kali pemeriksaan. Mutu keamanan darah akan bisa menjadi impact yang tidak bisa dihindarkan. Potensi temuan audit dan seterusnya, dan juga trust tentu saja ya. Trust itu kepercayaan mungkin dari bangsa, dari dokter pengguna, dari kita sendiri juga, yang itu harus kita jaga penuh sehingga semakin itu bisa kita lakukan secara simultan, secara terus-menerus, itu menjadi sesuatu yang sangat sangat baik atau sangat berkelebihan. Nah, kalau kemudian suatu hari yang sangat mungkin akan terjadi juga di tempat kita masing-masing, terjadi kegagalan, failure. Failure bisa langsung kita ketahui, bisa juga berupa silent yang kita tidak ketahui ya, tidak terlihat, tidak kita ketahui. Misalnya nih, contohnya di gambar ini blood refrigerator kok -4, dingin sekali ya, mestinya tidak semedanya ya. Misalnya gini, ini menjadi alarmnya mungkin tidak terdengar, datanya mungkin tidak tertelusur, kapan terjadi, jam berapa, pada freezer yang mana, kita harus cari semuanya, itu menjadi kendala menurut saya, menjadi sesuatu yang patut kita pertimbangkan. Mitigasi tidak bisa kita lakukan, gap munculnya sangat muncul saat-saat audit bahkan itu yang harus kita perhatikan. Sehingga beberapa failure yang terjadi mestinya harus kita perhatikan untuk bisa kita lakukan mitigasi. Nah, salah satu mungkin yang menjadi IoT menjadi solusi itu adalah konsep IoT. Jadi Internet of Things. Ya, ini tanpa kita sadari sudah terjadi dimanapun. Di lab juga demikian, di transfusi juga demikian, di bidang lain juga terjadi demikian. Konsepnya dia memperkuat sistem, bukan mengganti manusia, tapi memperkuat sistemnya. Bisa dilakukan mitigasi risiko, bisa kita lakukan bisa kita lakukan penghematan, efisiensi, termasuk juga sebenarnya ini salah satu konsep mengatasi defect konvensional. Saya sendiri saja nih defect konvensional SDM. Kenapa? Saya yakin di rumah sakit mana saja nggak pernah mudah untuk bisa usul kami mohon tambah 3 orang petugas. Oh ya silakan. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi saya yakin. Sangat sulit di rumah sakit untuk bisa mendapatkan tambahan tenaga. Meskipun kadang-kadang kita menambah volume, menambah jumlah donor, menambah produk, menambah SDM sesuatu yang sangat tidak mudah untuk kita. Sehingga ini mungkin jadi salah satu alternatif ya gitu istilah saya. Gambar ini slide ini saya ambil dari salah satu jurnal di tahun 2022 ya 3 tahun yang lalu ya. Ini menjelaskan mungkin yang kita sebut sebagai IoT itu apa sih? Ini kan interconnection machines, devices melalui internet. Ini terjadi pada saat kemarin kita pandemi juga terjadi khususnya di lab ya, lab klinik itu kan kita sudah mengerjakan ini semua, di transfusi juga mungkin belum, tapi di lab sudah mulai mengerjakan bagaimana kita melihat hasil secara terkoneksi dengan baik secara internet, dokternya nggak harus hadir, dokter ruangan yang berbeda tidak harus kemana-mana karena risiko pandemi waktu itu, tetapi semuanya bisa digabungkan dan bahkan data yang sifatnya agregat ini bisa menjadi database yang bisa dianalisis. Itu poin juga.
Data analisis ini bisa kita jadikan sebagai juga pijakan untuk pembuatan kebijakan, baik itu level di rumah sakit, baik itu regional, baik itu mungkin juga bahkan nasional. Nah, sehingga kalau kita bicara IoT, kita bicara tentang Internet of Things, maka lihatlah beberapa ukuran-ukuran yang ada di sebelah kanan, ada 9 ini. Mudah-mudahan waktunya belum belum selesai ya. Saya melawar sedikit ya, Pak Eko ya. Akurasi, bagaimana metode kita bisa menjamin akurasi apa yang kita ukur, apa yang kita periksa. Cost, artinya bukan costly, tetapi cost artinya adalah kita melakukan efisiensi, tidak terlalu mahal, tidak mahal bahkan, gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Bagaimana apakah kita akan harus menambah energi atau tidak? Energi maksudnya mungkin listrik, mungkin jaringan dan sebagainya. Apakah bisa interoperability dengan sistem yang sudah ada? Interkoneksinya bagaimana? Apakah sulit ataukah tidak dengan program yang ada, dengan hospital apa namanya information system, dengan laboratory information system, dengan transfusion information system, bahkan nantinya ke depan menurut saya semua sistem di Indonesia untuk transfusi kan akan disatukan seperti sistem satu sehat ini, apakah akan bisa ke sana atau karena ini harus menyatu semuanya. Performa bagaimana, scalability itu maksudnya apakah bisa diperluas, apakah bisa diperpanjang, termasuk tadi saya kira sudah muncul pertanyaan ya, apakah bisa sampai ke bahkan ke ruangan dan seterusnya. Saya pikir ini sesuatu tantangan yang harus dinilai juga dari IoT yang mungkin bisa saya itu disiapkan itu ditawarkan. Bagaimana keamanan datanya, privasi datanya, bagaimana reliabilitasnya, kemudian metode ini bisa mengukur yang memang akan ingin diukur reliabilitasnya dan juga bagaimana dengan waktunya. Kalau dengan internet menjadi waktunya lebih lama, lebih untuk kepentingan rilisnya, maka ya buat apa? Tetapi kalau dengan sisi waktu menjadi lebih cepat, itu yang kita harapkan, maka itu berupa adalah sebuah kelebihan. Teman-teman bisa baca di slide apa namanya referensi yang saya tampilkan juga. Sehingga apa? Sehingga memang pilihan sistem yang itu menjadi sesuatu yang sangat kita pertimbangkan. Kita bisa mendeteksi adanya deviasi, adanya apa namanya kemungkinan risiko, mungkin adanya tren apa ya yang tidak sesuai atau tidak tepat, menjamin keamanan selama 24 jam, mau hari libur, mau minggu, mau semua orang di rumah dan sebagainya, semuanya akan bisa terdeteksi tanpa harus kita hadir di situ misalnya. Juga ini sekaligus upaya untuk mencegah keterlambatan dalam hal respon yang kita lakukan. Kenapa? Kalau responnya terlambat, maka impact-nya mungkin akan menjadi lebih luas, akan menjadi lebih berat. Ini sebelum terakhir, jadi challenges-nya atau tantangan-tantangan yang kita ada, saya kira ya tentunya sistem yang kita pakai harus robust ataupun yang artinya ya harus sistemnya baik, harus kuat, harus tangguh gitu ya. Kemudian bisa diimplementasikan dengan praktis, memberi nilai efisiensi. Kemudian kalau kita butuh audit ya datanya akan segera tanpa menunggu lama. Bisa kita print, bisa kita analisis, bisa kita tampilkan. Nah, udah itu sesuatu yang menjadi harus dipertimbangkan dan jangan lupa bahwa sebenarnya kita melakukan ini semuanya adalah merupakan manifestasi atau implementasi dari penghargaan para donor yang sudah memberikan darahnya untuk kita apa namanya kita berikan kepada pasien ataupun bahkan kita berikan untuk program fraksionasi plasma. Mudah-mudahan ini semua akan bisa menambah apa ya wawasan bagi kita semuanya, termasuk teman-teman semuanya dalam konteks ini. Rasanya perkembangan ke depan memang mau tidak mau kita harus masuk ke area atau ke zamannya IoT dan rasanya memang harus sampai ke sana begitu ya. Saya mau izin dua slide ini informasi saja untuk teman-teman mungkin di tahun depan seperti biasa kita akan ada BACT. Tahun udah yang ke-6 kali, artinya udah 16 tahun, bukan main. Tahun depan topiknya sudah kita angkat, vein to vein, donation, pre-Townsend test, and also brief thesis. Di Februari 4 sampai 6, jangan lupa di slide apa namanya di foto tanggalnya jangan lupa ya. Sebentar lagi akan muncul bagaimana investasi dan sebagainya. Ini sedikit gambaran saja mungkin ini.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator, Pak Eko. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Dr. Teguh Triyono atas pemaparan yang sangat komprehensif, padat, dan tentunya penuh wawasan. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, tadi kita telah mendengar bagaimana pentingnya membangun sistem pemantauan yang kuat dan handal dalam menjaga kualitas dan mutu dari darah dan juga plasma darah. Tadi juga disampaikan oleh beliau bahwa hal ini tidak bisa ditawar lagi, sehingga merupakan satu hal yang menjadi kewajiban. Tadi juga disampaikan bahwa bagaimana cara penyimpanan adalah yang menjadi perhatian utama, bukan selalu tempat penyimpanannya. Beliau juga menyampaikan adanya gap yang sangat mungkin terjadi, di antaranya alarm yang tidak direspon dengan cepat dan juga pencatatan manual yang rentan sekali terjadinya kesalahan atau error. Intinya, sistem pemantauan harus siaga 24 jam penuh satu hari dan 7 hari dalam satu minggu tanpa henti. Beberapa silent failure yang tadi beliau sampaikan yang merupakan masalah yang tidak terlihat. Terakhir, IoT adalah salah satu teknologi yang menjadi solusi untuk mitigasi beberapa silent failure tersebut. Kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini kita akan berikan, karena memang waktunya sudah terbatas, kita berikan waktu mungkin 10 menit, sehingga kami sangat mendorong partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Silakan disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau gunakan fitur raise hand bila ingin bertanya langsung kepada narasumber. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu sekalian dalami lebih jauh, seperti penerapan sistem mutu di lapangan, atau mungkin tantangan dari regulasi, ataupun bagaimana teknologi ini bisa membantu monitoring di bank data rumah sakit. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau pengalaman yang relevan, karena diskusi ini akan semakin memperkaya wawasan kita semua. Ada sudah pertanyaan dari Bapak Ibu Dr. Jelly. Mohon izin dokter untuk membacakannya. Pertanyaannya beliau adalah pengambilan atau pemantauan suhu dari data logger di plotting per berapa lama? Silakan Dokter Teguh untuk membantu menjawab, dokter. Terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau data logger itu kan tergantung kita ya. Mau closing berapa lama tergantung apa yang bisa kita lakukan, termasuk juga data logger mana yang mau kita pakai, maksimalnya berapa lama. Itu kan ada maksimalnya juga kalau kita pakai data logger. Tetapi yang akan terkait data logger sepanjang waktu. Jadi bukan hanya setiap berapa menit, tapi sepanjang waktu sepanjang perjalanan, dan tergantung logger mana yang kita pakai itu yang itu yang bisa kita gunakan. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan kan terkait dengan transport plasma yang lebih dari 24 jam itu juga bisa kita lakukan dengan data logger. Nah, kalau menurut saya kalau untuk pelayanan darah secara rutin di rumah sakit ya kita tidak perlu harus semuanya mungkin ya dengan data logger, tetapi dalam bentuk apa namanya ya, dalam bentuk apa validasi awal mungkin kita akan harus melakukan. Tetapi kalau dalam bentuk plasma maka kita harus menjamin, karena selama perjalanan pun plasma harus dalam suhu yang bisa diterima diterima di tempat penyimpanan sementara sebelum dikirim ke tempat fraksionator atau pabriknya. Itu poinnya, Dok. Jadi bisa sepanjang waktu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Teguh atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Isnarti. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf izin dari UTDRS Kayu Agung. Saya berkenan izin bertanya untuk penyimpanan darah PRC sebaiknya dalam waktu berapa hari dari pengaktavan.
Silakan Dokter Teguh, mau menjawab dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Eh, Maksudnya dari mulai after proses sampai berapa lama maksimal begitu ya mungkin ya maksudnya ya bisa masih digunakan gitu ya. Ya sebaiknya kita mengacu ke PMK saja ya. Kalau kemudian masing-masing rumah sakit membuat SOP yang di bawah PMK ya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lebih besar dari PMK ya menurut saya menjadi kita tidak comply waktu dengan PMK yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat di beberapa negara kan sudah ada yang menyimpannya sampai 42 hari bahkan 49 hari. Tapi akan ada catatannya karena akan beda. Diberikan preservatif, diberikan misalnya preservatif solution akan beda dan jadi ini harus kita kita perhatikan juga tidak hanya mengacu misalnya kalau di satu negara menggunakan angka 42 hari atau 49 hari maka kita otomatis bisa sana enggak tentu saja juga tergantung dari ini sekali ada pertanyaan juga saya kira ya tergantung juga dari bagaimana kita memproses atau menyiapkan komponen darah tersebut. Kalau kita proses dengan misalnya dengan additive solution, dengan preservatif misalnya, maka kita mungkin bisa menyimpan lebih. Tapi kalau standar saja tidak, maka hanya sampai di 35 hari. Di kami Sarjito dari dulu memang kami 28 hari. Kalau lebih rendah kan tidak masalah. Kalau lebih rendah dari acuan PMK kan tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau lebih yang menjadi masalah mungkin kalau kita menjadi lebih tinggi. Misalnya begitu. Masing-masing rumah sakit mungkin punya akan berdiri termasuk mungkin saya ingin menjawab bahwa kalau tadi yang saya sampaikan, ya ini saya memang ingin membuat insight baru juga tentang waktu yang misalnya 60 menit tadinya hanya 30 menit keluar dari bank darah misalnya ya tentu juga akan terpengaruh atau diperhatikan juga penyimpanan sementara di bangsal seperti apa. Apakah terjamin suhunya ataukah tidak. Juga termasuk misalnya transport itu kan 10 derajat. Ya, transport itu kan 10 derajat. Jadi kalau kita membuat atau mendistribusikan darah itu kan juga suhunya maksimal adalah 10 derajat. Itu kan cuma semua harus dipenuhi kita atur dalam SOP kita untuk bisa membuat kebijakan SOP internal di masing-masing rumah sakit. Begitu mudah-mudahan sudah menjawab mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih dokter. Lalu kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Ibu Febriani, Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Pertanyaannya adalah, berapa lama ideal batas pemberian darah yang sudah keluar dari BDRS ke pasien terkait standarisasi SOP? Ya. Di kebanyakan termasuk yang sedang juga masih kami anu adalah 30 menit ya. Jadi dalam sudah harus di apa namanya sudah harus diberikan. Jadi nggak boleh juga menunggu lama, simpan lama di baik di OK maupun di apa namanya di bangsal. Kadang-kadang pertanyaan juga muncul, apakah boleh langsung diberikan? Jawabannya adalah boleh. Kecuali beberapa kasus khusus. Contohnya apa? Contohnya pasien-pasien dengan HI-HA yang cold, maka mungkin pemberian darah yang langsung belum dihangatkan menjadi masalah. Tetapi kalau secara umum pada pasien-pasien yang apalagi pasiennya elektif, sebagainya, maka mungkin darah tidak harus dihangatkan juga. Darah bisa langsung diberikan dalam bentuk dingin karena jangan lupa bahwa darah yang kita berikan kepada pasien nanti kan mengalami dilusi juga di tubuh pasien. Jadi kita akan berhitung juga berapa volume yang akan masuk dan berapa estimated blood volume dari pasiennya. Artinya apa? Artinya pasien dengan berat badan yang besar, volume darahnya mungkin lebih banyak, maka risiko untuk mengalami mengalami misalnya hipotermia akan lebih kecil. Tapi pasien anak-anak, apalagi bayi baru lahir mungkin harus kita lebih pertimbangkan karena volume blood volume estimatednya akan lebih lebih kecil gitu. Mungkin sudah menjawab ya menurut ya. Kebanyakan sekarang menggunakan angka 30 menit. Baik, terima kasih dokter. Lalu kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Ibu Dokter Cici Julia. Izin bertanya kepada Dokter Teguh dari Cici untuk penyimpanan PRC yang selama ini kita memakai waktu 30 menit jika sudah keluar BDRS. Nah, dengan memakai yang 60 menit, apakah ada syarat tertentu, dok? Mungkin suhu penyimpanan di ruang rawatnya, dok. Terima kasih, dokter. Ya. Ya.
Betul, seperti di depan saya singgung bahwa tentu kalau kita akan menaik sampai 60 menit, maka tentu harus disertai juga dengan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi di bangsal. Misalnya, eh, kalau di bangsal disimpan pada suhu kamar 1 jam nanti terlalu lama. Tapi kalau simpan dalam bentuk misalnya di cool box, maka mungkin masih bisa diterima. Termasuk ini mengantisipasi proses transfusi yang dilakukan di kamar operasi. Kenapa? Karena kan juga sangat tidak rekomen bahwa di kamar operasi disediakan blood bank. Ada petugas yang standby di situ dan itu menurut saya sangat tidak implementable gitu ya setelah saya. Tetapi kalau itu tidak, maka kita bisa menggunakan dalam bentuk masih bentuk cool box. Karena pada dalam cool box kan juga akan ada ice pack-nya yang bisa menjaga suhu sehingga kalaupun kita menaikkan angka menjadi 1 jam, misalnya SOP kita ya kan bahwa darah masih tersimpan dalam cool box misalnya paling tidak sangat tidak disarankan tersimpan di dalam kulkas yang dibarengkan dengan penyimpanan barang-barang yang lain di bangsal. Karena kalau ada kulkas di bangsal, saya yakin sepenuhnya tidak hanya dipakai untuk menyimpan darah, tapi juga dipakai juga untuk ya nyimpan sayuran lah, nyimpan minuman lah begitu ya, dan itu bisa jadi begitu mungkin. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari kayaknya ibu yang sama, yaitu Ibu Isnarti. Pertanyaannya adalah sebaiknya volume pengaktifan darah berapa cc dalam satu kolfnya? Izin dokter minta pencerahannya. Ya, sebenarnya pertimbangan volume yang bisa kita ambil adalah pertimbangan untuk keamanan donornya sendiri. Jadi apa judulnya kalau kita mau berhitung, kalau membaca bukunya ABB, mereka menyebutnya sebagai 13% atau 10,5 mili per kilogram berat badan. Tetapi sebenarnya itu bisa dikembangkan juga menyebutnya sampai angka 15% dari total estimated blood volume. Di Indonesia saya kira sekarang tersedia kantong yang 350, yang 450. Dan kalau yang rata-rata yang 450 ya paling nggak berat badan 50 atau 55 maka sudah bisa berani dengan menggunakan apa namanya menggunakan volume yang 450. Tapi acuan kita adalah kita melihat berat badan dan tinggi badan pasien. Jangan lupa soalnya total estimated blood volume itu tidak hanya berapa tapi juga tinggi badannya juga. Perlu ada rumus tertentu yang bisa menghitung estimated blood volume yang didasarkan pada berat badan dan tinggi badannya. Sehingga apa kalau kita mengambil 350 atau 450 kalau berat badannya misalnya begini. Berat badannya misalnya 70 ya. Kalau 70 kilo itu misalnya rumus mudahnya total blood volumenya kurang lebih 70 kali 70 berarti total volumenya darahnya dalam 4,9 liter. Kalau kita ambil misalnya 450 itu nggak nyampe 10% ya, jadi aman nggak ya? Sangat-sangat aman. 10% aja nggak nyampe gitu. Bahkan kalau dihitung 10,5 per kilogram maka eh, masih jauh sekali ya, masih masih jauh sekali dari apa namanya yang kita pertimbangkan. Jadi menurut saya tidak perlu takut, tetapi secara umum kita sekarang kebanyakan menggunakan angka yang 350. 250 bagaimana? Saya tidak terlalu rekomen, kecuali di beberapa negara, contohnya Jepang, mereka pakai 250 untuk berat badan yang kecil dan untuk donor yang pertama. Gitu ya, kita mau main gitu ya boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalau saya sih sebenarnya kita tidak. Donor pertama pun sepanjang dia udah berani ya langsung 350 tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin langsung 450 mungkin menjadi harus dipertimbangkan. Tapi kalau 350 menurut saya kok tidak salah ya. Itu. Makasih. Baik, terima kasih dokter. Lalu ada juga pertanyaan dari Ibu Devita. Mm-mm. Apa ada perbedaan stabilitas faktor koagulasi pada FFP dibandingkan plasma yang disimpan lama? FFP itu sebenarnya plasma yang disimpan lama juga sebenarnya ya, sebenarnya sama itu. Tapi mungkin mungkin pertanyaannya lebih tepatnya mungkin kalau namanya FFP, Fresh Frozen Plasma, itu adalah plasma yang dibuat frozen pada saat masih fresh. Freshnya plasma berapa? Dibuat angka misalnya 6 sampai 8 jam post aftab. Itu masih disebut sebagai fresh frozen plasma. Contoh yang lainnya adalah ada yang namanya PF24 atau plasma frozen 24. Artinya bukan fresh lagi. Plasma itu diambil dari saat aftab, diproses jadi plasma,
24 jam kemudian baru di frozen kan, namanya PF24. Apa ini nanti akan sebanding faktor kalkulasinya? Jawabannya adalah tidak sebanding. Semakin lebih cepat frozennya, lebih fresh di saat di frozennya, maka akan semakin lebih menyerupai atau atau mirip dengan fresh plasma yang memang kita tujukan atau kita targetkan begitu. Jadi kalau kalau plasma udah disimpan lama, buku belum di frozen, baru di frozen, maka tentu kadar apa namanya faktor koagulasinya menjadi lebih rendah begitu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ais Kartini. Selamat siang, maaf dok. Saya Ais Kartini dari BDRS RSAJ Darmo. Mau tanya kalau transfusi darah dari kantong 1 ke kantong 2 selang waktunya dalam waktu berapa jam? ya, terima kasih pertanyaan sangat bagus di lapangan karena juga terjadi ya. Secara umum sebenarnya tidak ada acuan berapa lama dari kantong satu ke kantong dua. Apalagi kalau itu kantong trombosit TC biasa, maka ya biasanya misalnya 6 kantong ya otomatis akan langsung. Tidak perlu tahu satu. Karena kalau eritrosit, ya tentu kita mempertimbangkan juga apakah terjadi reaksi ataukah tidak. Kalau itu tidak terjadi reaksi apa-apa, kondisi pasien juga stabil, maka langsung pun tidak ada masalah kita berikan. Demikian juga untuk transfusi yang komponen plasma. Sepanjang kondisi pasiennya stabil, tidak ada reaksi, memang kita akan butuh lebih banyak volume, maka ya langsung pun tidak ada masalah tanpa harus menunggu jeda waktu sekian jam atau sekian lama gitu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Kita masih ada beberapa pertanyaan nih dok di kolom Q&A. Izin membacakan dok. Ya, ya, Pertama mohon. adalah dari BDRS RSU Islam Klaten. Apakah proses transfusi pada pasien sebaiknya menggunakan Animac atau bloodworm atau tidak? Ya, ini tanpa maksud apapun, tetapi sebenarnya tidak ada rekomendasi yang mengharuskan semua transfusi menggunakan penghangat, kecuali pada beberapa kondisi khusus tadi depan saya sudah singgung satu pada pasien AIHA dengan yang tipe cold, ataupun yang kedua pada pasien-pasien apa namanya dengan operasi yang lama, operasi yang besar. Yang ketiga adalah pasien-pasien dengan apa namanya, misalnya pada pasien dengan tekanan yang tinggi, misalnya apa? Misalnya dengan pasien-pasien yang bayi baru lahir, misalnya mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi secara umum itu tidak berupa sebuah kewajiban bahwa seluruh transfusi, apalagi transfusi pada pasien-pasien yang stabil, pasien elektif, transfusi relatif, maka harus menggunakan penghangat. Tidak harus demikian. Makasih. Terima kasih dokter. Lanjut ke penanya berikutnya dok. Selamat siang, saya Dr. Nurul dari RSUD Pemangkat ingin bertanya bagaimana cara praktis agar pencatatan manual bisa lebih tercatat dengan lengkap. Karena UPD kami masih menggunakan pencatatan manual. Ya, ini pertanyaannya mudah tapi jawabannya yang berat. Sebenarnya karena kenapa saya bilang karena ya secara lengkap ya karena yang namanya manual itu menilai apa ya lemahnya sangat banyak dari sisi human errornya, dari sisi apa namanya, dari sisi proses pencatatannya sendiri, dari sisi sistemnya sendiri, dari sistem apa yang dicatat belum lagi nanti konsep tentang apa namanya tentang panennya mau bersimpan berapa lama, bagaimana melakukan tracing itu yang sangat tidak mudah. Tetap saja dok, tetap saja paling baik mengarah ke pencatatan yang sifatnya apa namanya digital. Begitu dok. Manual tuh ya karena kepepet saja lah dok, tapi harus digital ya. Gitu. Terima Kalau kasih. volumenya, jadi saya maaf, kalau volumenya sebulan hanya 100 donor atau 300 mungkin masih ya. Tapi kalau sudah sebulan volume 2000 donasi, 5000 yang keluar, wah nggak mungkin ada manual. Pasti harus menggunakan sistem, harus digital. Makasih. Terima kasih dokter. Wah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih dok.
Mohon izin dokter membacakannya. Yang pertama dari Bapak Samsul, dari RSUD Rabain, aturan pemberian jarak waktu antara transfusi trombosit ke PRC berapa lama ya, Dok? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang tadi juga. Tadi saya membahasnya lebih ke komponen darah yang sama, tetapi pada komponen berbeda pun konsepnya sebenarnya sama. Jangan lupa pada beberapa kasus di mana kita harus memberikan transfusi yang sifatnya masif. Pada transfusi yang masif kita memberikan 3 yang berbeda sekaligus. Mau Reds ada PRC-nya, ada TC-nya, ada plasmanya juga atau FIP yang sudah kita cairkan juga. Sehingga apa? Sehingga ini akan aku. Makanya sebenarnya di dalam proses transfusi masif perhatikan juga aspek pemilihan darah yang kompatibel yang harus kita berikan. Kenapa? Karena sebenarnya antara komponen trombosit dengan PRC sepanjang itu kompatibel, meskipun tidak ada jarak dan tidak ada reaksi apa-apa, pasiennya relatif stabil dan kita memang sudah harus butuh pada misalnya transfusi yang sifatnya masif, maka itu tetap bisa kita lakukan untuk kita berikan. Ya. Terima kasih, Dok. Lalu ada pertanyaan juga dari Dr. Nuzulul dari RSUD Dolopo Madiun. Mohon penjelasan perbedaan sistem yang signifikan antara BDRS dan UPTDRS. Maksudnya sistem yang apa ini ya? Apakah sistem sistem apa ini? Sistem penyimpanan atau apa saya kurang tahu. Tapi konsepnya kan begini, Dok. Jadi sebenarnya kalau kalau yang wajib mau mengacu ke aturan yang manapun yang PMK tahun 2022 atau mungkin yang bahkan di PP 28 saya kira ada juga ya 2023 itu bahwa sebenarnya kan yang wajib di rumah sakit itu kan bank darah. Tetapi kalau sebuah rumah sakit ternyata memiliki dan sudah atau memiliki UPD rumah sakit maka kan fungsi benar kan diampu oleh UPD. Jadi sebenarnya sistem yang ada ya sebenarnya akan berbeda. Kalau bank darah sistemnya adalah sistem bagaimana darah itu kemudian disimpan dan kemudian diberikan pada pasien, ketelusurannya dari sana. Sedangkan kalau UPD sampai ke tidak hanya itu, tapi masih ditambah dari konsep eh, ketelusuran dari donor, sehingga akan digabungkan kalau di UPD rumah sakit dari donor sampai ke pasien. Tapi kalau bank darah rumah sakit ya dari yang didapat dari UPD di luar rumah sakit, misalnya UTD PMI atau UTD dari Dinkes misalnya, maka kemudian sampai dengan pasien yang kita berikan transfusinya begitu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita masih ada beberapa lagi nih, Dok. Ini dari Ibu Vera Karnita. Pertanyaan beliau adalah, untuk mempertahankan suhu darah yang sudah didistribusikan untuk ditransfusikan ke pasien, tetapi ketika proses pemberian ada reaksi alergi, berapa lama darah dapat digunakan, dan bila darah dikembalikan ke UTDRS, bagaimana tata pelaksanaannya agar darah tetap dapat digunakan? Ya, ini kalau ini betul. Terima kasih pertanyaan ini kan memang terjadi di lapangan benar ya kan kadang eman-eman kalau bahasa Jogjanya. Tapi konsepnya adalah begitu darah sekali sudah disambungkan ke tubuh pasien, ditransfusikan itu udah open. Jadi nggak mungkin dipakai lagi lah. Apalagi kalau dari reaksi transfusi yang hanya alergi itu ya saya tidak rekomend untuk kemudian digunakan lagi untuk pasien itu ya dihentikan, dicopot, disimpan nanti dipakai lagi. Enggak lah, enggak demikian. Kalau itu harusnya tidak dipakai lagi. Itu ya Bu Vera ya atau Dokter Vera ya. Dan apa namanya kalau kalau meskipun itu sudah dijaga suhunya, reaksi alergi bukan karena penjagaan suhu yang tidak benar. Jadi ada faktor lain saya kira yang bisa menimbulkan reaksi ini. Ya, itu mudah-mudahan sudah menjawab ya. Terima kasih dokter. Ini lanjut dari Dokter Widya, RSUD Kota Serang. Pemeriksaan hematologi untuk monitoring perbaikan HB trombosit pasca transfusi paling ini berapa lama pasca transfusi? Jika diperlukan monitoring segera, paling cepat berapa jam pasca transfusi, Dok? Terima kasih, dokter. Ya, yang saya jam yang trombosit dulu. Trombosit itu adalah acuannya sebenarnya. Itu adalah 1 jam pasca transfusi. Sehingga di dalam proses evaluasi atau efikasi trombosit itu ada 2. Ada yang 1 jam pasca transfusi, ada juga yang 24 jam. Next next morning atau next day gitu.
trombosit. Tetapi kalau untuk yang packed red cell atau whole blood itu sebenarnya tidak ada acuan pasti, tetapi banyak referensi yang menyebutkan bahwa kita sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan segera setelah transfusi sebenarnya. Cuman sebaiknya ingat, karena kita harus mendapatkan sampel yang homogen, kalau transfusi lengan kiri, samplingnya jangan di lengan kiri, samplingnya harus di lengan yang kanan. Harapannya apa? Harapannya yang transfusi darah yang sudah apa namanya sudah terkontak sudah terhogenkan. Apakah itu harus segera dilakukan? Tergantung kepentingan. Misalnya begini, pasien HB-nya 3, transfusinya diberikan 2. Karena akan harus melakukan apakah masih butuh darah lagi atau tidak, maka kita harus segera melakukan. Maka dalam nggak usah nunggu 1 jam, setengah jam pun mungkin sudah bisa dilakukan di pemeriksaan apa namanya hematonya. Saya kira demikian. Jadi tidak tidak. Dulu memang banyak yang merekomendasikan dilakukan 3-4 jam pasca transfusi PRC misalnya. Sekarang tidak, 1 jam pun sudah bisa dilakukan. Tapi ingat sekali bahwa ingat bahwa harus mendapatkan sampel yang homogen. Satu, yang kedua, apakah itu memang kan harus secepat itu? Kalau memang iya ya lakukan. Tapi kalau itu tidak, maka tidak harus sesegera itu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan belum dijawab. Izin kami akan rekap karena keterbatasan waktu juga. Sudah jam 12.38 saat ini. Jadi pertanyaan yang belum terjawab akan kami rekap dan kami sampaikan nanti secara offline kepada Dokter Teguh Siap, untuk siap, disampaikan. siap. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Teguh Triyono atas materi yang sangat komprehensif dan juga sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Sesi berikutnya yaitu pengenalan teknologi Monit IoT untuk bank darah rumah sakit. Izinkan saya, Arjuno Eko Putro, dari Integra Data Digital untuk membawakan sesi ini. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan bagaimana solusi berbasis IoT atau Internet of Things yang tadi juga sudah sempat disampaikan di materi Dr. Teguh sebelumnya. Bagaimana teknologi IoT ini dapat membantu unit pelayanan darah dan bank darah rumah sakit dalam melakukan monitoring suhu dan kepatuhan secara real time, sehingga mutu dan keamanan darah tetap terjaga selama 24 jam penuh. Mudah-mudahan sudah terlihat screen saya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya akan hide untuk floating meeting control-nya. Baik, mungkin sesi saya akan singkat saja karena keterbatasan waktu. Saya akan gunakan mungkin sekitar 10 menit ke depan untuk memperkenalkan bagaimana teknologi Monit IoT ini yang tadi juga sudah disinggung sebelumnya di sesi Dr. Teguh mengenai IoT ini. Ya, ini mungkin akan ada beberapa slide yang saya akan coba skip gitu ya. Cuman mungkin saya akan langsung ke satu solusi yang memang kami coba sodorkan dan tawarkan, yaitu bagaimana kita punya satu misi tentang bagaimana kita memiliki satu aset yang kita namakan sebagai asisten digital untuk memproteksi aset kita, yaitu darah, juga plasma selama 24 jam penuh dan 7 hari dalam 1 minggu. Jadi asisten digital ini dia bekerja tanpa henti, tidak kita lihat tetapi di balik layar dia membantu kita terus-menerus tanpa lelah. Sebuah sistem yang handal, sebuah sistem yang silent tanpa kita sadari. Dia terus mencatat, dia terus merekod suhunya pada setiap rentang waktu. Tentunya dengan sistem digital ini yang kita sebut sebagai asisten digital merupakan protektor yang konstan, yang terus-menerus tanpa henti dan tanpa lelah. Tentunya sistem ini harus effortless. Jadi jangan sampai sistem ini justru menambah beban kerja staf. Mereka harus lebih menambah tugasnya lagi. Ini tidak kita inginkan dengan sistem digital ini. Justru sistem digital ini harus
tidak menambah staf, tidak menambah beban kerja staf yang ada saat ini, dan tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan trust, maximum trust building, ya, khususnya pada saat kita menghadapi proses audit. Kemudian tadi setelah disinggung juga oleh Dr. Teguh sebelumnya tentang IoT atau singkatan dari Internet of Things ini pada dasarnya IoT ini adalah tentang sebuah sistem yang mengkoneksikan atau menghubungkan kita manusia dengan device. Sehingga nantinya kita bisa memperoleh lebih banyak data, kita bisa membuat action kita menjadi lebih cepat. Ke depan kita juga bisa mengendalikan sebuah device atau beberapa device. Dan ini memiliki kesempatan terbuka bagi kita melakukan automation. Jadi kita melakukan remote dari jarak jauh untuk device yang kita tuju. Lalu bagaimana sih sebenarnya secara arsitektur sistem em, tentang IoT ini? Ada beberapa bagian sebenarnya. Yang pertama tentu saja adanya sebuah sensor yang bekerja secara wireless. Jadi ini adalah komponen yang pertama yang bertujuan untuk membaca parameter yang memang yang kita inginkan. Dalam hal ini mungkin adalah suhu atau kelembapan dari ruangan. Kemudian data dari wireless sensor ini tentunya nanti akan dipancarkan atau ditransmisikan ke sebuah server menggunakan sebuah bridging yang kita namakan sebagai gateway. Sehingga kita bisa menjamin bahwa kontinuitas transmisi datanya ini eh, akan continue tanpa jeda dan tanpa gangguan serta hambatan. Kemudian dalam server ini atau platform server ini adalah tempat di mana kita bisa nantinya melihat dashboard kita, bagaimana kita bisa melihat secara keseluruhan, secara umum bagaimana profil suhu di tiap-tiap alat penyimpanan kita, di tiap-tiap freezer di BDRS atau UPDRS kita. Lalu tentunya harus memiliki role based access sehingga menjamin bahwa setiap data elektronik yang terikut itu ada ketertelusurannya dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebagai key feature dari IT teknologi ini IT teknologi ini pertama adalah dia bersifat mentransmit data secara real time dan juga alertnya. Pada saat kita tidak berada di tempat, kita sedang off, sedang libur, ya, kita tidak ada di tempat, tetap kita mendapatkan alert manakala terjadi deviasi yang bisa memiliki potensi merusak darah atau plasma kita. Dan ini harus juga sesuai dengan GMP atau 21 CFR 411B yang merupakan satu mandatory di mana setiap data elektronik yang dihasilkan dalam sebuah sistem itu tidak boleh dihapus ataupun diubah atau diedit. Lalu harus ada namanya sebuah dashboard yang bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita untuk melihat bagaimana secara umum profil performa dari penyimpanan di tempat kita. Lalu sesuai dengan data integrity tools, tentunya data tersebut harus tertelusur, datanya harus bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu, dan ada penanda waktunya di sana atau timestampnya. Jadi setiap data pengukuran suhu yang kita dapatkan dari sistem IoT ini itu sudah ada sebuah informasi yang komprehensif terkait waktunya, baik itu tanggalnya, bulannya, dan tahunnya sampai kepada jam dan menitnya juga. Dan terakhir adanya audit ready, jadi data tersebut tersimpan dengan rapi, tidak tercecer, dan dapat diakses dengan mudah. Tentunya nanti harus kita berikan akses ke masing-masing orang yang memang kita berikan otorisasinya. Jadi manakala ada audit, kita bisa siap, bisa segera mempersiapkan datanya tanpa harus ribet, tanpa harus cari sana dan cari sini. Datanya sudah terintegrasi dengan baik, terrecord dengan baik, dan juga rapi. Kemudian kami ingin memperkenalkan satu sistem, yaitu yang kita namakan sebagai Smart Monitoring System. Secara anatominya itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sensornya tentu saja, ini adalah jantungnya, di mana ini yang akan nanti membaca parameter yang memang kita ingin ukur. Setiap
satuan waktu tertentu secara 24 jam penuh dan 7 hari 1 minggu. Lalu data tersebut nanti akan diteruskan ke sebuah bridging yang kita namakan sebagai gateway. Tentunya ini tujuannya adalah untuk supaya kontinuitas signal ini dan kontinuitas transmisi data itu tetap konstan dan tidak terganggu, sehingga nanti data tersebut akan dipancarkan atau ditransmitkan ke platformnya secara online. Jadi nantinya kan kita bisa melihat bagaimana dashboardnya, kita bisa atur ulang untuk rules, untuk pengaturan trigger, sehingga untuk menghasilkan alertnya nanti seperti apa, kita bisa mengatur role based access dan lain sebagainya. Untuk produk feature-nya mungkin singkat saja. Jadi untuk feature-nya ini yang pertama, karena menggunakan wireless, tentu saja dia harus ada apa namanya, signalnya harus bisa mampu menembus tembok. Jadi nanti antara sensor dengan gateway-nya itu ada jarak pisah, dan jarak pisahnya itu bisa sampai sekitar 1000 feet atau kurang lebih 300 meter dan mampu tembus sampai ke 12 tembok. Lalu karena ini menggunakan perangkat elektronik, kita buat seminimal mungkin konsumsi dayanya dan cukup menggunakan baterai A2 sebanyak 2 buah yang bisa tahan selama 10 tahun. Dan untuk data security-nya sudah kita bekali dengan enkripsi yang advance. Untuk security-nya baik itu 256-bit exchange ataupun 128 CTR. Dan manakala nanti koneksi internetnya sempat down, sensornya memiliki onboard memory, jadi bisa menampung data pembacaannya. Dan ketika internetnya down ini, nanti data pembacaan tidak hilang, tetap akan terrecord di dalam memori onboard dari si sensornya. Manakala nanti networknya atau internetnya kembali normal, maka semua data tadi akan ditransmit ya langsung ke platform servernya. Dan future proof, jadi semua update produknya itu secara remote ya, jadi tidak memerlukan atau harus panggil teknisi melakukan update sistem ataupun seperti itu tidak digunakan atau tidak dilakukan pada sistem ini. Dan 100% comprehensive solution, artinya tidak ada lagi tambahan-tambahan device lainnya. Dan keseluruhannya nanti sistem ini membantu kita untuk menjaga penyimpanan kita, menjaga aset kita, darah ataupun plasma selama 24 jam penuh dan 7 hari. Kita bisa memperoleh banyak data, nanti kita bisa olah lebih lanjut data tersebut, kita bisa lihat trennya seperti apa untuk melakukan predictive maintenance mungkin. Dan tentunya kita dengan sistem ini memprotek aset-aset berharga kita, dan tadi kita menghindari yang namanya deviasi tidak terlihat atau invisible, sehingga kita bisa save money, dan tentunya data tersebut bisa dipertanggungjawabkan, tersimpan dengan rapi, dan terintegrasi dengan baik, sehingga untuk improve compliance kita siap kapanpun ada audit, data sudah tersedia dengan rapi dan baik. Ini saya skip saja, ini mungkin sedikit tentang data security-nya. Jadi memang di balik layar sistem ini sudah memiliki data security yang sangat advance, dan kami memiliki sampai 80 jenis atau tipe sensor, tidak hanya suhu, kita punya juga sensor untuk kelembapan, sensor untuk buka tutup pintu. Jadi manakala pintu freezernya terbuka terlalu lama, akan ada alert yang bisa disampaikan via email, SMS, via voice call, ataupun via WhatsApp. Dan ini mungkin sekilas mengenai softwarenya. Ini saya capture, ini ada data deviasi yang terjadi pada tanggal 17 jam 256 siang atau PM ya. Kita sedang libur di rumah, kita sedang 17-an gitu ya, tapi sistem tetap bekerja untuk kita. Jadi manakala ada deviasi, sistem akan memberikan alert ke kita. Jadi kita akan stay alert dimanapun dan kapanpun kita berada, meskipun kita tidak berada di dekat tempat penyimpanan kita. Semua data yang dihasilkan itu compliance dengan CFA 21 Part 11B. Artinya data tersebut ada traceability-nya, ada sertifikat calibration-nya yang bisa kita lihat di situ juga di dalam platformnya. Data yang dihasilkan dalam pembacaan tidak bisa ataupun mustahil untuk diganti.
dan kita bisa memberikan data anotasi di sana, keterangan datanya. Let's say ada deviasi, kita bisa berikan keterangan pada setiap data pengukuran yang dihasilkan. Dan data tersebut bisa automatically kita akan lihat grafiknya seperti apa, untuk kita bisa melihat pola atau patternnya seperti apa. Dan setiap data itu ada tagging atau informasi kapan dihasilkan atau dibacanya. Seperti kita di samping ini, itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun, dan ada jam, menit, serta detiknya. Dan ada role based access data, artinya tidak semua staf kita bisa melihat datanya, artinya kita bisa atur nanti seperti apa otoritas menggunakan platformnya. Kita juga menyediakan enterprise solution, artinya untuk server atau penyimpanannya itu ditempatkan di lokal, sehingga kita bisa lebih percaya lagi bahwa data tersebut hanya kita gunakan pada internal di organisasi kita. Kemudian ini adalah komponen yang memang sudah digunakan juga, dan saat ini juga sedang kita fokuskan ke tiap-tiap UPD dan BDRS di rumah sakit untuk membantu menjawab tantangan tentang monitoring suhu utamanya, dan juga mungkin monitoring dari kelembapan ruangan secara otomatis dan digital. Yang pertama, dari sensornya kita ada 3 jenis sensor, yaitu standar temperatur sensor, itu range pengukurannya dari minus 40 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Yang kedua adalah low temperatur sensor, itu range pengukurannya dari minus 200 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Dan terakhir adalah humidity sensor. Kita lengkapi juga dengan gateway yang menggunakan koneksi LAN atau Ethernet, ya. Dan terakhir adanya akses untuk melihat data menggunakan platform secara online yang kami namakan iMonit Online. Kita juga menyediakan free trial, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika memang tertarik untuk melakukan atau mencoba sistem ini, kita berikan kesempatannya untuk bisa melihat dan merasakan bagaimana, seperti apa experience menggunakan sistem digital berbasis IoT ini. Mungkin itu saja yang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan itu bisa menjadikan satu referensi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga menyediakan untuk program trial secara cuma-cuma. Nanti mungkin akan ada tim dari tempat kami yang menghubungi Bapak dan Ibu sekalian jika memang tertarik untuk melakukan trial di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Baik, dengan berakhirnya sesi ini, maka seluruh rangkaian materi pada webinar ini telah kita lalui bersama. Sebelum kita benar-benar menutup acara, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penutup sebagai pengingat sekaligus ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Dr. Yanto Ciputra M. Biomed, serta Dr. Teguh Triyono MKes SPPK, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu pada hari ini dari awal hingga akhir, berpartisipasi aktif dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kami berharap wawasan yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan transfusi darah di rumah sakit maupun unit pelayanan darah di tempat Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Dengan demikian, resmi berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberi manfaat besar, dan mari kita terus berkolaborasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan selamat siang semuanya.